Halo, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi memahami struktur yang terdapat di dalam drama yang kalian baca ataupun yang kalian tonton. Sebagaimana juga teks yang lainnya, drama juga memiliki struktur teks. Bagian-bagiannya sangat sistematis. Bagian-bagian yang terdapat di dalam drama sebenarnya adalah unsur dari drama itu sendiri, yaitu alur. Seperti juga halnya karya sastra yang lain, drama bergerak dimulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ketiga bagian itu diapit oleh prolog dan epilog. Lalu, apa yang dimaksud dengan prolog dan epilog? Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Sedangkan epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang ataupun tokoh tertentu. Nah, selain dua hal tadi, kita pasti akan menemukan dialog di dalam sebuah drama. Dialog di dalam sebuah drama meliputi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian-bagian itu terbagi di dalam babak dan adegan. Lalu, apa yang dimaksud dengan babak? Dan apa pula yang dimaksud dengan adegan? Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utamanya. Adapun adegan hanya melingkup satu pilihan-pilihan dialog antara beberapa tokoh. Nah, sekarang coba kita simak struktur dari drama itu dalam bentuk bagan. Semoga kalian bisa lebih paham jika menemukan bagan seperti ini. Sekarang, mari kita bahas mengenai orientasi, konflik, dan juga resolusi. Orientasi berisi tentang perkenalan awal mengenai peristiwa yang akan terjadi di dalam drama tersebut. Di dalam orientasi, kita akan menemukan bagian awal yang ingin disajikan oleh pengarang, atau awal dari konflik permasalahan itu pasti akan dibahas pada bagian orientasi. Marilah kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu konflik atau komplikasi. Sebenarnya antara konflik dan komplikasi itu sama saja, jadi kalian tidak perlu bingung. Konflik atau komplikasi merupakan bagian dari tengah cerita. Ini merupakan bagian yang sangat kita tunggu-tunggu. Selanjutnya adalah resolusi. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan antara komplikasi dan resolusi biasanya disebut dengan klimaks atau turning point. Pada klimaks itulah terjadinya perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai atau tidaknya perubahan dengan yang mereka harapkan. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa saja yang menjadi struktur di dalam drama? Mari kita ulangi lagi. Drama memiliki 3 struktur, yaitu prolog, dialog, dan juga epilog. Di dalam dialog terbagi menjadi 3 struktur lagi, yaitu orientasi, komplikasi atau konflik, dan juga resolusi. Di mana ketiga hal ini sebenarnya adalah bagian dari drama itu sendiri, yaitu yang kita kenal dengan alur. Jika kalian memahami apa yang dimaksud dengan alur, maka kalian akan mudah untuk memahami materi ini. Itu tadi penjelasan saya mengenai struktur yang terdapat di dalam drama. Jika ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, kalian dapat berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.